Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita. Bagaimana kehidupan Yesus pada saat dia berada di dunia. Dia adalah seorang yang sederhana. Dia adalah orang yang penuh dengan roh kerendahan hati untuk mau melayani satu dengan yang lain. Biarlah kita juga dapat menjadi bagian dari pekerjaan Kristus untuk dapat melayani satu dengan yang lain. Walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di depan kita. Dia akan selalu membimbing kita, menuntun kita. Dia akan selalu mengajari kita bila kita mau untuk dilatih setiap harinya. Dan pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Mata Air Keselamatan. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 12 ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Prinsip-prinsip kekristenan yang sejati membuka di hadapan semua sumber kebahagiaan yang tinggi dan dalam, yang panjang dan lebarnya tidak terukur. Kristus di dalam kita adalah mata air yang memancar ke dalam hidup yang kekal. Itu adalah mata air yang terus-menerus dari mana orang Kristen dapat minum sesuka hati dan tidak pernah menghabiskan air mancur itu. Testimony for the Church jilid 1 halaman 565. Jadi prinsip-prinsip kekristenan sejati itu membuka di hadapan semua sumber kebahagiaan. Jadi bila kita berada di prinsip-prinsip kekristenan, disitulah kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan di sini juga dikatakan mata air yang terus-menerus akan selalu mengalir bila mana kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus, dan itu dapat diminum dengan sesuka hati dan tidak akan pernah habis. Jadi Kristuslah sumber mata air itu, bagaimana kita datang kepada Dia dan kita mau diberikan kelegaan. Disitulah juga kita akan memancarkan mata air kehidupan kepada setiap orang yang kita jumpai. Ya, walaupun kita tidak mengajarkan mereka, tetapi bagaimana dia dapat melihat dari setiap tingkah laku kita. Walaupun kita tidak bisa berkata-kata kepada mereka, tetapi mereka akan mengerti dengan pengertian mereka. Mereka akan diberikan pengertian dari Tuhan, sehingga mereka akan melihat bahwa bagaimana tuntunan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Kristus di dalam kita adalah mata air yang memancar ke dalam hidup yang kekal. Jadi bagaimana kita akan memancarkan akan karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Dan mata air yang Yesus berikan kepada kita itu akan mengalir terus, tidak akan pernah kering. Dan kita akan terus dilegakan dengan semuanya itu. Jadi dikatakan bahwa kekal itu akan selama-lamanya. Ya, Yesus tidak pernah menghitung-hitung apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Dia akan terus memberikan itu di dalam kehidupan kita kalau kita mau menuruti setiap perintahnya. Mengapa kita menjauh dari air mancur ketika kita bisa datang dan minum? Mengapa kita mati untuk roti ketika gudang penuh? Itu kaya dan gratis. Wahai jiwaku, nikmatilah itu dan minumlah setiap hari dalam sukacita surgawi. Ya, aku tidak akan menahan kedamaianku. Pujian Tuhan ada di dalam hatiku dan di bibirku. Kita dapat bersukacita dalam kepenuhan kasih Juru Selamat kita. Kita dapat mengenyangkan diri dengan kemuliaannya yang luar biasa. Testimony for the Church jilid 1 halaman 98. Ya, jadi inilah janji Tuhan bagi masing-masing kita. Janji yang pasti Dia akan tepati. Ya, tidak seperti
manusia yang berjanji kepada kita dan itu akan diingkari. Tetapi Tuhan kita, Dia mempunyai janji dan Dia pasti akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, mengapa kita menjauh dari air mancur itu ketika kita bisa datang dan minum? Ya, jadi jangan kita menjauh dari kasih Kristus, dari aliran itu yang Yesus sudah berikan kepada kita. Mengapa kita mati untuk roti ketika gudang penuh? Ya, semuanya Yesus berikan itu secara cuma-cuma atau gratis. Dikatakan, hai jiwaku, hai kamu setiap orang, ya nikmatilah itu dan minumlah setiap hari dalam sukacita surgawi. Ya, Yesus selalu mengundang kita. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tetapi terkadang kita menolak. Yesus sudah memberikan jalan untuk kita lalui, tetapi kita ingin mengambil jalan kita sendiri. Ya, tetapi Yesus mengatakan, ya walaupun kita sudah salah mengambil, tetapi masih saja Tuhan mau ya menuntun kita, karena Dia mengasihi kita. Walaupun kita akan menerima konsekuensi dari apa yang kita sudah ambil, tetapi Tuhan masih mau pelihara kita. Inilah kasih yang Yesus berikan, yang Yesus tidak pernah ukur dengan apapun. Yesus selalu memberikan kita nasihat-nasihatnya. Dia selalu mengingatkan kita. Ya, terkadang kita lalai, terkadang kita lupa. Di sini juga dikatakan, aku tidak akan menahan kedamaianku. Yesus akan selalu memberikan kedamaiannya kepada masing-masing kita. Dikatakan pujian, Tuhan ada di dalam hatiku dan bibirku. Kita dapat bersukacita dalam kepenuhan kasih Juru Selamat kita. Kita dapat mengenyangkan diri dengan kemuliaannya yang luar biasa. Jadi suatu hal yang sangat indah bagi kita pada saat ini. Kita dapat dicurahkan oleh kasih Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kata-kata terakhir yang diucapkan Kristus kepada Yohanes adalah, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di dalam Wahyu 22 ayat 17. Ketika kita menanggapi Tuhan dan berkata, Tuhan, kami datang, maka dengan sukacita kita akan menarik orang yang tidak banyak makan keluar dari sumur keselamatan. Ya, jadi inilah yang Yesus sudah berikan untuk kita. Ya, bahwa kita akan selalu bersukacita. Kita akan selalu mendapatkan suatu kedamaian. Bila mana kita mau datang kepada Tuhan, bila mana kita mau menyambut akan panggilannya, sehingga kita dapat mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Dan dengan sukacita juga kita akan menarik orang-orang di sekitar kita, ya, untuk datang kepada Juru Selamat, sehingga mereka juga dapat mengenal akan kasih Tuhan. Jadi katakan mata air keselamatan. Mata air ini akan terus mengalir sepanjang waktu, dikatakan sampai masa kekekalan itu. Biarlah kita mau menyambut akan undangan yang Yesus berikan kepada kita. Ya, sehingga kita akan terus diberikan kedamaian itu, sehingga kita mau minum dari mata air yang Yesus sudah sediakan untuk kita. Ya, karena Dia sudah mati untuk kita di atas kayu salib. Dia sudah mengorbankan dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebenarnya tidak usah melakukan apa-apa. Ya, tetapi di sini Tuhan mau memakai kita. Dia mau bekerja sama dengan kita manusia biasa, manusia yang berdosa ini, untuk dapat menyampaikan akan kasih Kristus itu. Sehingga itu dapat kita alirkan kepada setiap orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka akan merasakan kesegaran akan dari air kehidupan itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi suatu pelajaran yang sungguh indah pada saat ini.
biarlah kita mau meminum air kehidupan Kristus itu. Ya, dan air itu tidak akan pernah habis. Kita akan meminum dengan suatu sukacita yang luar biasa. Dan dikatakan juga kita akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan itu. Ya, kita hidup di suatu masa yang sangat sulit. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah mendengar ya deru perang. Ya, kita sudah tahu bahwa dunia ini tidak akan lama lagi. Tuhan, apa lagi yang harus saya lakukan? Tuhan, bantu saya, Tuhan. Ya, walaupun bukan kita yang akan menyelesaikan ini semua, Tuhan akan membuat satu cara yang tanpa kita sadari, yang tanpa kita bayangkan bahwa semuanya akan segera berakhir. Ya, baiklah kita meminta kekuatan kepada Tuhan supaya waktunya itu tiba, waktunya itu datang, kita pun bisa bersiap. Kita pun sudah tahu. Kita pun dapat diberikan kesanggupan, diberikan kekuatan untuk melewati itu semua. Ya, banyak orang-orang di luar sana yang mereka masih gelisah, yang mungkin mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, hanya dengan doa, meminta jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Dia akan memberikan kita jalan yang terbaik, supaya kita dapat melewati itu semua bersama-sama dengan Kristus. Ya, dikatakan mengapa kita menjauh dari air itu? Oleh karena kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita sendiri. Ya, sehingga pada saat kita melakukan apa yang kita kehendaki dan kita pun merasa bahwa ini adalah hal yang salah dalam kehidupan kita, seringkali kita menyalahkan yang lain. Ya, jangan sampai seperti itu. Biarlah Tuhanlah yang akan dapat menuntun kehidupan kita, sehingga kita boleh menerima akan kasih Kristus dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, dikatakan bahwa perkataan Kristus kepada Yohanes dikatakan marilah, dan barang siapa yang mendengar hendaklah ia berkata marilah. Barang siapa yang haus hendaklah ia datang, barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi inilah undangan Kristus bagi masing-masing kita. Ini diberikan kepada Yohanes, tetapi ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita, bahwa Yesus juga memanggil kita dengan suatu panggilan yang sama untuk datang kepadanya, supaya kita dapat bekerja sama untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Komitmen-komitmen yang kita sudah buat hari demi hari, kita doakan itu, dan biarlah Tuhan dapat berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat praktekkan itu, kita dapat menjadi firman yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Kita dapat doakan ini dengan sungguh-sungguh. Ya, walaupun kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi kekecewaan dan lain sebagainya, itu adalah hal yang wajar karena kita masih di dunia ini. Itu akan kita hadapi hari demi hari. Tetapi bagaimana tuntunan Tuhan itu akan menjadi bagian kita, sehingga kita akan melewati semuanya itu dengan penuh sukacita. Karena dari setiap halangan, setiap rintangan yang kita hadapi, itulah yang akan memurnikan iman kita, supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih bersandar kepada Tuhan, supaya kita akan melihat bagaimana Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita. Kita mau terus dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Walaupun kita tidak mempunyai
talenta apapun, tapi Tuhan mau memakai kita. Ya, dengan berjalannya waktu Dia akan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Biarlah ini menjadi suatu kekuatan bagi kita, menjadi suatu semangat yang baru untuk kita mau terus melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, pemirsa, inilah yang menjadi renungan untuk kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.